Oke teman-teman, hari ini kita sedang berada di salah satu situs bersejarah yang ada di Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Amuntai, Hulu Sungai Utara. Situs ini adalah candi peninggalan kerajaan negara Dipa yang keberadaannya sezaman dengan kerajaan Majapahit. Untuk ke tempat ini kita dikenakan tiket biaya masuk yang sangat terjangkau, yaitu untuk dewasa Rp5.000 dan untuk anak-anak Rp3.000. Tempat ini sangat cocok buat edukasi untuk anak-anak kita biar mereka mengenal tentang sejarah-sejarah kerajaan nenek moyang kita zaman dulu. Tempat ini disebut dengan Candi Agung Amuntai. Ini kita sudah masuk di area komplek Candi Agung Amuntai. Tempatnya sangat nyaman, sejuk, rindang di bawah pepohonan, ya, sangat enak lah untuk bersantai-santai. Di area depan ada terlihat sebuah museum yang bernama Museum Candi Agung. Museum ini berbentuk rumah panggung, yaitu rumah adat khas dari suku Banjar. Mungkin kita mau lihat-lihat sebentar aja dulu museum ini, nanti saya akan buatkan video terpisah yang khusus tentang Museum Candi Agung ini. Di dinding museum ada terlihat silsilah raja-raja keturunan kerajaan Banjar yang cukup lengkap ini. Di samping jendela museum terpajang sebuah lukisan, yaitu lukisan dari Putri Mayang Sari. Terlihat artefak-artefak yang dipajang di sebuah etalase. Di antaranya ada fragmen gerabah, genteng, batu bata berbentuk trapesium yang diduga merupakan material untuk membangun Candi Agung ini. Selain artefak, di sini juga dipajang replika gamelan khas Jawa yang menghubungkan jejak Majapahit yang ada di Amuntai. Ada juga replika tempat tidur permaisuri pada zaman kerajaan negara Dipa Kuripan yang didominasi warna kuning. Nanti kita eksplor lebih dalam lagi museum ini. Untuk sementara kita keluar dulu, mau lihat-lihat situs-situs yang ada di area komplek Candi Agung ini. Suasananya sangat sejuk dan rindang. Terlihat beberapa monyet berkeliaran di area komplek Candi Agung Amuntai ini. Monyetnya pada lari-larian naik atas pohon itu. Pohonnya cukup besar ya di sini ya.
monyetnya terlihat cukup jinak ya. Ini ada yang sambil naik pohon, sambil makan-makan. Kayaknya santai banget jadi monyet di sini. Kalau orang Banjar nyebutnya ini warik. Warik artinya monyet. Sebelah kiri ada terlihat tulisan situs Telaga Darah. Situ kayaknya tempatnya. Kolam apa danau ini ya? Komplek Candi Agung Amuntai ini terlihat cukup luas. Mungkin sekitaran 1 hektar lah luasnya. Oke, ini kita sudah sampai di situs Telaga Darah. Untuk cerita singkatnya, tadi sudah ada tertulis di plakat putih tersebut. Atau kalau teman-teman pengen lebih detailnya bisa datang ke Candi Agung Amuntai ini. Banyak terdapat pohon-pohon tua di sini. Kita lanjut jalan ke situs-situs berikutnya yang ada di seberang sana. Suasana hari ini pengunjungnya agak sepi ya. Mungkin karena saya terlalu sore datang ke sini. Candi Agung Amuntai ini adalah objek wisata andalan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tempatnya cukup asik, indah dilihat, rindang, sejuk. Cocok lah buat yang hobi foto-foto, buat video-video reel atau buat video klip. Cocok juga. Atau foto-foto prewedding. Sangat pas di sini tempatnya. Asik lah tempatnya. Ibarat kata itu foto-foto di sini adalah sosmed ready. Untuk akses ke tempat Candi Agung Amuntai ini sangat mudah karena candinya terletak masih di seputaran kota Amuntai. Jadi cukup enak lah buat didatangi.
Situs Tiang 9, tradisi orang tempat untuk mandi-mandi. Kurang lebih 90 meter di belakang Candi Agung. Ini ada sejenis pendopo, kayaknya ini bangunan baru ini kayaknya. Situs Tiang Mahligai Putri Junjung Bui. Ini ada cerita-cerita singkat tentang situs ini. Nanti saya tampilkan di video. Situs ini waktu dulunya digunakan putri untuk duduk-duduk, mandi-mandi, serta berias diri. Yang merias adalah Putri Dayang Mayangsari. Nah, ini tempat Putri Junjung Bui mandi-mandi. Kepercayaan sekarang ini, terutama bagi masyarakat Banjar, air sumur Mahligai ini dibuat untuk mandi-mandi acara perkawinan, mandi-mandi anak yang masih perawan atau remaja, atau untuk mandi-mandi supaya dipandang orang penuh kasih sayang. Dan semua itu hanya sebagai syariat saja. Berhubung saya datang terlalu sore, jadi nggak ada orang di tempat ini. Biasanya tempat ini ramai dipakai buat cuci muka atau sekedar ya minta airnya. Lanjut, ini di depan bangunan candi utama ada satu situs, yaitu situs Pintu Gapura atau tiang penjagaan. Waktu dulu pintu Gapura ini adalah pintu masuk menuju candi. Untuk menjaga pintu Gapura tersebut ditugaskan oleh Raja Empu Jatmika dan dijaga oleh 4 patih, yaitu Perimba Segara, Pembelah Batung, Geruntung Manau, dan Geruntung Waluh. Sekarang ini digelar dengan Patih 4 karena kemana saja dalam menjalankan tugas kerajaan selalu berempat. Di samping situs Gapura ini juga ada satu situs, yaitu situs Tihang Penjagaan. Tihang itu adalah tiang dalam bahasa Indonesianya. Ini masih di depan bangunan utama Candi Agung. Juga ada terdapat situs, yaitu situs Pertapaan Pangeran Suryanata. Ini adalah cerita-cerita mengenai situs ini. Petapaan Pangeran Suryanata. Tempat ini didominasi warna kuning. Biasanya warna kuning itu melambangkan kemewahan. Nanti kita coba-coba lihat ke dalam, oke? Pangeran Suryanata ini sangat erat hubungannya dengan kerajaan Majapahit. Beliau dulunya adalah putra kerajaan Majapahit yang bernama Radin Putra. Kedatangan Radin Putra ke kerajaan negara Dipa ini adalah atas pinangan dari Putri Junjung Bui.
karena putri hanya ingin menikah dengan putra dari Majapahit. Setelah menikah dengan putri Junjung Bui, Raden Putra pun dinobatkan menjadi Raja Negara Dipa menggantikan sang istri. Namanya pun diganti dari Raden Putra menjadi Pangeran Suryanata. Ini dia pertapaan dari Pangeran Suryanata. Di depannya ini ada semacam lidi. Saya kurang paham juga ini gimana maksudnya. Katanya ada tradisi bakilanan lidi. Mungkin nanti saya akan tampilkan penjelasan yang di dinding itu di dalam video ini. Ini tempatnya teman-teman benar-benar sepi hari ini, mungkin karena saya datangnya terlalu sore jadi tidak ada orang di sini. Biasanya tempat ini sangat ramai dikunjungi para pengunjung. Sekarang kita coba memasuki bangunan utama Candi Agung Amuntai. Oke. Terlihat ada orang di depan pintu masuk, mungkin itu petugas dari Candi Agung Amuntai ini. Oke, kita coba masuk. Candi Agung. Oke, kita sudah masuk ke dalam situs Candi Agung Amuntai. Kita coba lihat dulu ada apa-apa aja di dalam sini. Candi Agung Amuntai ini merupakan peninggalan dari kerajaan negara Diva Kurivan yang dibangun oleh Empu Jatmika di abad ke-14 Masehi. Dari kerajaan ini akhirnya melahirkan kerajaan Dahadinegara dan kerajaan Banjar. Menurut cerita, kerajaan Hindu negara Dipa ini berdiri tahun 1438 di persimpangan 3 antara Sungai Tabalong, Balangan, dan Negara. Cikal bakal kerajaan Banjar itu diperintah oleh Pangeran Suryanata dan Putri Junjung Bui dengan kepala pemerintahan Patih Lambung Mangkurat. Negara Dipa kemudian berkembang menjadi kota Amuntai. Luas bangunan Candi Agung ini adalah 40 kali 50 meter. Pada tahun 1967 di kota Amuntai, saat dilakukan penggalian situs kepurbakalaan, ditemukan bagian dasar candi dan benda-benda kepurbakalaan lainnya. Tempat yang digali itu disebut penduduk Gunung Candi atau Bukit Candi, dan candi yang dasarnya itu disebut Candi Agung. Menurut cerita rakyat, Candi Agung ini dibangun oleh Empu Jatmika. Bahan material Candi Agung ini didominasi oleh batu dan kayu yang sangat kokoh. Batunya sekilas sangat mirip dengan batu bata merah, namun bila disentuh terdapat perbedaannya, lebih berat dan lebih kuat dari batu merah biasa. Sebenarnya banyak tradisi-tradisi lama yang dilakukan di dalam area Candi Agung Amuntai ini, tapi sayangnya karena saya datang ke sini tidak ada terlihat pengunjung lainnya, jadi saya tidak bisa melihat hal tersebut. Mungkin lain kali kita coba datang ke sini lagi, oke. Tepat di bagian belakang candi ada tempat untuk berdoa atau doa selamat, tapi sayangnya tidak ada terlihat orang di sini.
sebelah tempat ini ada situs Tiang 9 tempat orang mandi-mandi. Mungkin lain kali kita akan lihat-lihat ke sana. Berhubung harinya sudah sangat sore dan anak saya juga pengen pulang. Kebetulan tempat saya jauh dari candi ini. Saya tidak tinggal di Kota Amuntai. Jadi saya rasa untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.